Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di rumah kampung kita. Nah, jadi saat ini aku lagi ngungsi karena di dalam anak-anak biasa rame, jadi kita nggak bisa bikin video di dalam. Dan sekalian ini hitung-hitung kita healing, waduh healing. Kita sedang menikmati ini kopi teman-teman. Yang minum kopi Bang Daniel, aku cuma minum air hangat aja, kayak hangat menuju panas gitu. Dan kita juga sekalian menikmati. Jadi ini adalah jajan pasar, waduh, jajan pasar ya. Nih, Bang Daniel silahkan. Kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau ngasih kabar tidak begitu mengenakan, waduh, kabar buruk teman-teman. Sambil kita menikmati ini jajanan pasar biar sedikit bahagia. Oke, monggo Bang Daniel, cobain. Ini spring roll. Oke, ya wes. Aku tak makan ini lumpia, risoles. Kepengen ini gorengan. Cabai. Mau cabai saya. Cabai saya. Mau cabai saya, nanti aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak? Enak. What is inside? Oh ya, dalamnya itu ada kayak wortel dan telur. Jadi aku mulai aja sharing kabar-kabari ini untuk teman-teman semua. Ini sebenarnya boleh dibilang kabar yang tidak begitu mengenakan buat aku sama Bang Daniel karena kita harus rugi puluhan juta rupiah. Tapi mungkin ada baiknya juga sebenarnya. Tapi kita juga happy teman-teman. Antara stres, kenapa nggak enak? Kenapa? Maaf. Kenapa? Nggak enak? Dry. Oh, minum. Nah, wes. Oke, ini dari tadi mau Maaf ngomong. teman-teman. Dari tadi mau ngomong kekat terus. Ini jadinya mau apa menghilangkan stres malah tambah stres. Nggak enak. It was very dry. It was okay, but it was just super dry. Okay. This one I like. Oh, This okay. one I like. This one I like. Bilang, this one I like. Ini saya suka. Biar Bang Daniel happy. Bang Daniel Biar always stresnya. happy. Alah, Fred. Iya sih, bener sih. Kita 95 be realistic ya. 95% kita selalu happy, tapi ada 5% yang kadang kita stres, sedih itu pasti, emosi itu pasti. Namanya juga manusia. Oke, biar Bang Daniel happy menikmati makanan jajanan yang disukain sama Bang Daniel ini. Jadi aku mau sharing ke teman-teman semuanya. Jadi saat ini itu kita lagi lumayan stres. Antara stres tapi juga bahagia gitu. Stresnya kenapa? Jadi kita tuh habis rugi puluhan juta rupiah teman-teman. Kenapa bisa rugi? Nah jadi teman-teman ingat ya, sebelum kita pulang ke kampung, teman-teman udah tahu kalau kita itu mau stay di Indonesia itu 2 bulan. Jadi seharusnya kita mau pulang ke Inggris itu bulan ini, bulan Mei ya ini ya, tanggal 22. 22 berarti seharusnya kita terbang ke Inggris itu 2 hari lagi seharusnya. Tapi Bang Daniel mintanya kita stay lebih lama di Indonesia karena maunya aku istirahat setelah pasca operasi yang aku jalani di Korea, Mami Makeover. Jadi Bang Daniel kepengennya aku istirahat di sini karena kalau di kampung kita kan punya banyak banget orang yang bantuin kita, jagain anak, masak, bersih-bersih. Jadi aku udah nggak mikirin hal-hal itu gitu. Jadi Bang Daniel mintanya kita stay di sini lebih lama lagi dan kita tunda sebulan lagi gitu. Nah, jadi karena kita tunda sebulan lagi, itu artinya kita harus ganti tiket penerbangan kita pulang ke Inggris gitu. Dan mau nggak mau berarti kita harus bayar lagi. Dan kebetulan bulan depan itu karena seasonnya season holiday alias liburan, jadi tiket pesawatnya itu super mahal banget. Jadi mau nggak mau kita harus nambah lumayan banyak untuk tiket kita semuanya gitu teman-teman. Tapi ya ada positifnya juga, itu tandanya kita bisa merayakan Hari Raya Idul Adha alias Hari Raya Kurban di sini gitu. Jadi ya ada positif, ada negatifnya itu pastinya. Iya kan?
Tapi kita ambil positifnya aja deh. Itu tandanya kita diharuskan, jalannya kita diharuskan merayakan hari raya kurban di sini gitu. Soalnya kan selama ini itu setiap hari raya kurban kita selalu di Inggris, dan kalau kurban ya kita nggak pernah di sini gitu. Dan tahun ini finally kita bisa menyaksikan pada saat kurban kita di sini gitu kan, dengan mata kepala kita sendiri gitu kan. Jadi ya ada positif, ada negatifnya juga. Ya positifnya kita bisa merayakan hari raya kurban di sini, negatifnya ya kita rugi puluhan juta gitu kan. Tapi ya wes lah, apapun More itu. positives than negatives. Yes. Katanya Bang Dani lebih banyak positif daripada negatifnya. Ya bener juga sih, gitu. Jadi vlog 1 bulan ke depan lagi tetap akan bikin vlognya di kampung gitu. Jadi belum bisa balik ke Inggris. Jadi mungkin ini entah teman-teman menganggapnya ini kabar buruk atau kabar baik karena banyak banget dari teman-teman semua itu yang udah pengen kita panen stroberi, panen Juni. Iya. Enggak, stroberi kan akhir end of May, early Okay, June. alright, okay. Jadi teman-teman itu udah banyak banget yang nungguin kita panen stroberi, panen cherry. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti ketika kita pulang bulan depan itu masih banyak season stroberi itu masih ada. Yeah. Karena stroberi itu habisnya sekitar bulan Juli, ya. Nggak tahu bagus. Atau enggak? Yeah. No problem, The tapi weather's been terrible in the UK. oh really? Yeah. Oke. Not much sun, lots of Tapi rain. akhir awal Juli itu adalah seasonnya cherry. Jadi meskipun kita nggak bisa panen stroberi banyak, kita bisa panen cherry. Nanti masih ada raspberry, masih ada blackberry, masih ada cherry, Apricot. buah plums, apricot. Apricot now nggak? That's coming on. Really? Papa says bagus looking. Yeah. Bagus. Yeah. Ada buah peach, masih ada buah peach, masih ada buah apricot, of course masih ada buah plums, apel, buah pir, semuanya itu masih ada. Tapi sepertinya kita miss bagian stroberi yang banyak, karena kalau untuk akhir Juni itu biasanya stroberinya itu udah kayak pertengahan season. Biasanya Juli itu udah akhir season yang udah mau habis gitu loh teman-teman. Tapi kita masih ada lah. I think maybe it's going to be late this year. So when we come back. You think? Yeah, because. Oh ya, tapi aku itu ngelihat perkebunan yang biasanya kita panen itu belum ada ini, yang lowest ladysdom itu loh, belum ada stroberi. Yeah. Cuma ada asparagus saja. Berarti kemungkinan teman-teman ini mungkin rezekinya teman-teman semua. Mungkin tahun ini season panen di Inggris itu mungkin delay. Karena katanya papa Not mertua much itu sun, lots of rain, but now they start to get sun, so that Okay. means that if it stays sunny for the next 1 bulan, then in July is banyak panen. ya pokoknya finger cross teman-teman. Semoga aja nanti Insya Allah. bagus ya, insya Allah ya. Tapi sambil nungguin itu, kita nanti usahakan untuk bikin video panen di sini, entah apapun itu. And season open nih, kayaknya aku juga nggak tahu. Kalau enggak ya konten-konten seperti biasa aja. Tapi kan kemarin kan kita habis bikin konten ini ya, panen kelengkeng kan. Aku mau cobain ini deh. Jadi itu teman-teman kabarnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, kita mikirnya ya udahlah ya. Sekarang kita rugi. Ini kayaknya kejadian dulu deh, waktu kita terakhir kali pulang, yang hampir 2 tahun yang lalu itu, kita juga harus delay gara-gara kita kena COVID kan. Gara-gara kita kena COVID 2 minggu, jadi mau nggak mau kita harus ganti tiket juga. Itu kita juga rugi puluhan juta juga itu. Bener-bener yang, aduh pokoknya ini banget deh. Tapi ya katanya Bang Daniel itu tadi bilang katanya lebih banyak positif daripada negatifnya. Meskipun kita rugi puluhan juta, tapi kita tetap dapat positifnya tuh banyak. Kayak aku bisa istirahat di sini, terus kita bisa merayakan hari raya kurban di sini, kita bisa pilih nanti hewan kurbannya sendiri. Biasanya kan ayah yang nyari, yang beli, dan aku nggak pernah ngelihat dengan mata kepalaku sendiri gitu. Jadi tahun ini kita bisa lihat langsung gitulah. Jadi spend more time with the family. iya, dan katanya Bang Daniel bisa spend more time sama keluarga juga gitu loh. Jadi ya lebih banyak positifnya sih, ya. Always banyak positive. Jadi uang bisa dicari teman-teman, tapi waktu itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Intinya gitu ya, ya Bang Daniel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enak. Bang Daniel nggak suka? Kenapa? Nggak tahu, just Masa sih nggak terlalu manis loh, sedikit manis tapi nggak.
Suka? Lumayan, enak. Enak lah. Ini Bang Daniel kopi apa? Kopi Indonesia. Kita udah nggak punya kopi Tesco, guys. Kopi Tesco habis Habis. right, 2 bulan, 1 bulan. Kopi Indonesia, mantap banget. Ini aku mau nyobain risoles. Nih, meskipun aku sudah operasi, copot, ya Allah, sedot lemak. Bukan berarti aku nggak boleh makan jajanan kayak gini ya, teman-teman. Boleh. Mau Toh juga makannya nggak satu. saya. Thank you. Bisa bahasa Indonesia saya. Ini Apa? wortel. Just wortel. Ya. Ini pastry just wortel. Gak ada lagi. Sedikit manis. Ya, Ya. enak. Ya enak lah. Nggak ada lagi soalnya. Mantap. Pedas? Ini cabai hijau tapi nggak yang super pedes banget sih. Jadi aman dengan untuk asam lambung. Gak makan ini. Kamu aja yang makan. Gak mau. Is it lucky? What's the mythos about the lucky this bit? Nggak ada mitos. When you don't cut it off when you cook it though. Why do you not? Oh, spicy. No, when you're cooking or preparing or doing like this, why do they not cut it off if you're not going to? It's not spicy. If you're cutting off, I thought it was unlucky. no. If you're cutting off, it doesn't taste too spicy enough. Right. Okay. So it takes That's away the some of the mythos, spice. yes. Oh, okay. Takes away some of the spice. Ah. Tanyain mitosnya, katanya Bang Daniel. Mitosnya apa kalau orang masak cabai ininya nggak boleh, tangkainya tuh nggak boleh dilepas gitu. Katanya kalau orang Jawa, kalau tangkainya dilepas katanya rasanya tuh nggak begitu pedes gitu. Tapi apakah itu mitos atau beneran, I don't know. Mythos. mitos. Berhubung banyak banget dari teman-teman semuanya yang nanyain tentang kebun di rumah baru kita. Nah, jadi karena kita bakalannya berarti itu spend di sini 3 bulan. Jadi kebun di rumah baru kita itu akhirnya kita putuskan untuk tidak menanam aneka sayuran untuk tahun ini. Jadi kita nanamnya di rumah lama. Karena kan dekat sama rumah Papa, jadi Papa bisa bantuin nanam-nanam apa gitu. Kalau di rumah baru kan kasihan kalau Papa harus bolak-balik, karena kan harus disiraminya itu harus intens kayak gitu. Apalagi kalau musim panas di Inggris itu bener-bener yang panas banget. Malah kadang itu lebih panas daripada di Indonesia gitu kan. Makanya kita putuskan untuk fokus nanam-nanam sayurannya itu di rumah lama aja gitu. Jadi tahun depan baru kita bener-bener fokus untuk nanam sayuran di rumah baru gitu, teman-teman. Ya pokoknya kayak gitulah. Dan karena kita stay di sini lebih lama, jadi mau nggak mau kita harus extend visanya Bang Daniel, teman-teman. Karena visanya Bang Daniel itu sebenarnya kita apply hanya dapat 60 hari. Jadi visa yang dipakai sama Bang Daniel itu sejenis visa sosial budaya. Dapatnya tuh 60 hari, tapi visa itu bisa di-extend 2 kali. 1 kali extend itu dapat 60 hari juga. Jadi 60 hari, terus extend lagi 60 hari gitu. Jadi makanya kenapa sekarang kan visanya Bang Daniel ini udah tinggal beberapa hari lagi. Jadi besok kita mau ke Jember. Jadi untuk extend visa itu nggak bisa di imigrasi Banyuwangi. Sebenarnya imigrasi Banyuwangi itu ada, tapi di imigrasi Banyuwangi itu hanya untuk pembuatan paspor. Kalau misalkan untuk urusan visa pervisaan untuk para WNA seperti ini harus di imigrasi Jember, jadi imigrasi terdekat gitu. Jadi kita setiap mau urus visa itu selalu di imigrasi Jember ya sayang. Gitu teman-teman. Jadi besok kita bakalan pergi ke Jember untuk ngurus visanya Bang Daniel, dan kemungkinan besar kita harus ke Jember itu minimal 2-3 kali teman-teman, karena nanti kan kita harus submit dulu nih, habis submit nanti kalau misalkan kita datangnya bener-bener pagi, dan kalau misalkan kita rejeki ya kepala imigrasinya itu ada untuk tanda tangan dan yang lain-lainnya, kita biasanya disuruh nunggu sampai siang untuk foto, dan yang berikutnya tinggal ngambil aja. Tapi kalau misalkan kita nggak rezeki, ya mau nggak mau kita datang ke sana,
taruh aplikasi dulu, habis itu nanti datang ke sana lagi untuk foto, nanti datang lagi ke sana untuk ngambil. Jadi kayak 3 kali. Makanya kenapa aku bilang tadi minimal 2 sampai 3 kali visit gitu. Jadi ya gitu deh. Bolak-balik, tapi kita rencananya besok kita mau bawa mobil aja. Karena lebih convenient aja teman-teman, lebih fleksibel. Karena kalau kita naik kereta itu jadwalnya kereta yang dari Banyuwangi terus Jember Banyuwangi itu kayak terlalu ini loh teman-teman. Jadinya kalau misalkan kita harus nungguin, nanti katanya pihak imigrasinya tungguin ya sampai jam segini ya, kita nanti ketinggalan kereta, malah kita nggak bisa pulang ke Banyuwangi gitu. Makanya kenapa kita putuskan untuk naik mobil aja ya. Iya. Jadi Bang Daniel yang nyetir, terus anak-anak aku tinggal. Jadi anak-anak kita tinggal sama Om Tince sama Uti, ada mbak-mbak juga. Kita berangkatnya pagi banget. Besok rencana kita berangkat jam 6 pagi, terus nyampe sana jam 8 atau jam 8 lewat. Kita usahakan untuk urus semuanya dalam 1 hari itu, untuk pendaftaran, submit dokumen-dokumen dan foto di siang hari. Kita usahakan, semoga aja bisa ya. Gitulah pokoknya teman-teman. Soalnya kalau enggak bolak-baliknya itu loh, soalnya perjalanan dari Banyuwangi ke Jember berapa jam? Sayang 2 jam 15 menit ya. Iya. Kalau nggak ada macet. Maybe 2.5. Yeah. Kalau nggak macet ya, tapi kalau pagi oke lah. Pagi quieter, ya. Iya, cuma nanti 2,5 normally average. 2,5? Iya. 2,5? Ya. Bisa nggak sih? Kenapa sih nggak bisa ngurusin visa di Banyuwangi imigrasi gitu? Kan deket, ya nggak? Kenapa harus di Jember gitu? Soalnya tuh aku juga kalau misalkan harus bawa anak-anak nih teman-teman, aku nggak sukanya itu di perjalanan yang di area Kumitir. Jadi Kumitir itu teman-teman yang tinggal di Jember atau mungkin Banyuwangi pasti tahu. Kumitir itu jalannya yang di gunung, naik gunung itu terus kayak gini, dan aku nggak 100% happy gitu bawa anak-anak, apalagi 2 anak juga. It's a bit of a dangerous road. Iya, dan Bang Daniel juga selalu ngerasa kayak nggak 100% nyaman gitu nyetir di situ. Kan banyak truk-truk gede, banyak bis-bis juga gitu, dan jalannya itu sebelahnya jurang gitu kan. Terus kalau pas macet juga parah. Jadi takutnya kalau misalkan pas macet di sana bisa berjam-jam, dan anak-anak pasti bakalan tantrum parah. Makanya kenapa dulu itu waktu kita ke Jember kita naik kereta kan. Makanya kenapa kali ini kita tinggal aja anak-anak ya. Kita tinggal aja dan kita berusaha untuk pergi pagi. Ya gitulah pokoknya. Kalau punya anak itu yang dipikirin anak dulu teman-teman, bukan mak bapaknya. Nanti kita bisa makan ini ya. Copot, bisa makan apa sayang? Roti prata. Kari itu loh yang di depannya imigrasi. Bang Daniel suka makan di situ. Setiap kali kita ke imigrasi, Bang Daniel pasti maunya makan di situ. Enak. Mantap banget. Enak ya? Ya. Bang Daniel bisa makan 2 porsi di situ dalam 1 kali makan. 1 porsi nggak cukup Bang Daniel. Kecil. Kecil apanya, banyak gitu. Ya wes lah kalau gitu teman-teman. Wah banyak semut sayang. Oh ya. Kamu pakai gula? Enggak. Kenapa semutnya banyak ya? Sedikit. Oh, oke. Ya wes lah teman-teman. Ini rencananya bentar lagi kita mau belanja. Ya. Karena kita mau beli beberapa barang untuk ininya ulang tahunnya anak-anak yang kemarin kita nggak bisa dapetin di toko Bares, dan kita juga mau beli vakum juga karena kemarin tuh di Bares juga nggak dapet. Mau nggak mau kita harus beli di kota, di AC Hardware. Semoga ada ready stock biar nggak nungguin kelamaan. Ya pokoknya nanti kita bakalan muter-muter lah sekalian ke toko Abah juga. Pokoknya muter-muter hari ini rencananya kita belanja. Oke, jadi stay tune teman-teman, ikuti terus keseruan kita hari ini. See you later teman-teman. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye guys.